Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Hairani. Saya dari kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika. Pada kali ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang dampak positif dan negatif dalam pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini seluruh negara mengalami pandemi COVID-19. Salah satu negara yang terkena pandemi yaitu Indonesia. Karena meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Kebijakan lockdown tersebut mempengaruhi sistem pendidikan, perekonomian, dan lainnya. Yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yaitu ketika sebelum pandemi, sistem pendidikan di Indonesia belajar dengan tatap muka. Sedangkan ketika pandemi, dengan pembelajaran online atau daring, sistem pembelajaran di Indonesia berjalan dengan online sampai sekarang ketika pandemi. Sistem pembelajaran online atau daring memiliki dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring. Dampak negatif dari pembelajaran daring, yang pertama, ancaman putus sekolah. Karena pada masa pandemi, perekonomian keluarga berkurang sehingga mereka terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang. Karena pembelajaran daring sehingga membuat pembelajaran menggunakan alat elektronik dan internet. Tidak semua siswa memiliki gawai sendiri dikarenakan harganya yang mahal, dan untuk kuota internet, tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus. Dan harga kuota internet yang mahal juga mempengaruhi dari siswa tersebut. Yang ketiga ada anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Karena pembelajaran daring membuat guru tidak bisa mengawasi terus selama pembelajaran tersebut. Karena bisa saja anak tersebut terkendala dalam sinyal atau hal yang lainnya, sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat ada tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Ketika anak sekolah secara tatap muka, guru dapat mengetahui kondisi fisik dan mental anak secara langsung. Dapat dilihat dari raut wajah, bekas luka lebam, dan sikap anak tersebut. Jika anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi ketika pembelajaran daring, guru tersebut tidak dapat mendeteksi apakah anak tersebut mengalami korban dari kekerasan rumah tangga atau tidak. Yang kelima, ada anak kurang bersosialisasi. Ketika pembelajaran daring, anak akan sering di rumah dan hanya berinteraksi dengan orang rumah, sehingga anak tersebut kurang berinteraksi dengan orang lain. Dampak positif dari pembelajaran daring, yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Ketika pandemi, semua aktivitas di luar rumah dibatasi, termasuk untuk bekerja, sehingga anak dan orang tua memiliki banyak waktu untuk bersama. Yang kedua, ada metode belajar yang variatif, seperti pembelajaran dengan cara menonton video pembelajaran melalui YouTube atau Google,
dan belajar dengan guru lewat Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan LMS yang lain. Yang ketiga ada peka dan beradaptasi dengan perubahan. Selama ini di Indonesia menerapkan sistem pembelajaran offline atau tatap muka. Lalu ketika pandemi, maka berubahlah sistem pembelajaran Indonesia menjadi online menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp Group untuk pembelajaran. Yang keempat, ada mau tidak mau, anak pasti harus eksplorasi teknologi. Karena pembelajaran daring yang pada dasarnya menggunakan alat teknologi seperti handphone, laptop dan teknologi lainnya membuat siswa mampu menggunakan teknologi dan ini merupakan kemajuan dalam pendidikan. Yang kelima, ada munculnya kreativitas tanpa batas. Seperti siswa membuat video untuk pembelajarannya dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan di masa sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.